Selamat pagi semuanya. Hari ini pelajaran Al-Quran Hadis ya. Sekarang udah masuk ke materi menjaga kelestarian alam. Oke, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa dipimpin oleh ketua kelas, boleh? Oke, sekarang Ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita di bab jadi tujuan pembelajaran kita di bab menjaga kelestarian alam ini yang pertama itu menyadari tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi dari pemahaman kandungan hadis. Dan yang terakhir itu memahami keterkaitan isi kandungan hadis tentang menjaga kelestarian alam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan hidup manusia itu sendiri. Di dalamnya Allah sediakan seluruh kebutuhan hidup manusia berupa tumbuhan, hewan, air, dan lain-lain. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Nah, jadi menurut ayat tersebut, manusia itu berkewajiban untuk mendapatkan segala sesuatu yang ia butuhkan. Maka dari itu, manusia itu wajib hukumnya menjaga dan melestarikan demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Coba bayangkan bagaimana ketika manusia tidak menjaga atau memelihara bumi, bagaimana kehidupan mereka ke depannya. Maka dari itu, alam itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, yang mana tugas kita adalah menjaga dan melestarikan alam tersebut. Ada beberapa hadis yang membahas tentang bagaimana cara melestarikan alam. Yang pertama itu berbunyi, "Man ahya ardhon mayyitatan fahiya lahu." Rawahut Tirmidzi. Artinya, barang siapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah. Maksudnya itu apa? Jadi, kemungkinan yang dimaksud dari bumi yang mati itu pertama, bumi itu kering atau tidak berair sehingga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Kedua, bumi tersebut tidak terawat sehingga tidak memberi manfaat. Nah, bumi atau tanah pada zaman Rasulullah dulu masih cukup luas dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada pada zaman itu, sehingga banyak sekali tanah yang tidak terawat. Oleh sebab itu, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang berhak atas tanah tersebut adalah orang yang menjaga atau melestarikan tanah tersebut. Nah, dengan adanya pernyataan Rasulullah tersebut dapat dipahami bahwa tanah yang dianugerahkan Allah seharusnya dijaga dan dilestarikan demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Ada 2 keuntungan yang dapat diambil dengan menghidupkan bumi, yaitu memperoleh hasil dari tanamannya dan dapat memperkecil terjadinya erosi atau pengikisan tanah. Oke, sekarang ada hadis kedua yang berbunyi, "Man hafarol bikron falahu arba'una dhira'an atonan lima syiyatihi." Rawahu Ibnu Majah, yang artinya barang siapa menggali suatu sumur maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi maksud dari hadis kedua itu adalah itu ada tentang masalah sumur dan masalah ternak. Yang pertama itu tentang masalah sumur. Nah, jadi kita tahu bahwa air itu adalah sumber kehidupan bagi manusia, khususnya untuk seluruh makhluk hidup. Jadi Allah menjadikan semua makhluk hidup itu dari bahan baku air. Jadi
semua makhluk hidup itu pasti butuh air. Nah, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kebutuhan air itu sangat kita rasakan, terlebih seperti kondisi negara Arab yang sebagian besar itu berupa gurun pasir. Nah, dengan digalinya sumur, berarti dibuka juga sumber kehidupan bagi semua makhluk yang bernyawa. Demikian pentingnya masalah air sehingga Rasulullah memberikan penghargaan bagi orang yang menggali sumur. Penghargaan itu berupa tanah seluas 40 hasta di sekeliling sumur itu menjadi hak miliknya. Apabila ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang menjadi 20 meter, berarti kanan, kiri, depan, belakang itu semuanya panjangnya 20 meter, itu menjadi hak milik yang menggali sumur. Nah, yang pertama tadi tentang masalah sumur. Yang kedua ini tentang masalah kandang ternak. Yang kita ketahui bahwa makanan yang kita konsumsi itu berasal dari dua sumber, yaitu hewani dan nabati. Nah, dengan disediakannya tanah 40 hasta yang tadi, itu bisa kita gunakan untuk kandang ternak sebagai bukti kepedulian Rasulullah untuk menjaga dan melestarikan hewan ternak. Oke, sekarang masuk ke hadis ketiga, itu berbunyi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaim, rawahu Ahmad ibnu Umar. Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Jadi maksud dari hadis ketiga ini itu menjelaskan tentang menjaga kelestarian hidup binatang dengan larangan mengebirinya. Nah, jadi Rasulullah itu melarang seseorang untuk mengebiri binatang dengan larangan yang sungguh-sungguh atau sangat. Nah, jadi dalam hadis tersebut tidak disebutkan jenis binatang yang tidak boleh dikebiri. Di situ hanya disebutkan kuda, namun sebenarnya itu berlaku untuk semua hewan, jadi baik jantan maupun betina. Oke, lanjut sekarang hadis keempat yang berbunyi annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an sabrir ruhi wa an ihsa'il bahaim nahyan syadidan, yang artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang untuk mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Jadi maksudnya yang hadis keempat ini itu merupakan larangan mengurung binatang. Maksudnya itu apa? Mengurung binatang berarti menempatkan binatang tersebut di suatu tempat yang relatif sempit, misalnya sangkar atau kandang. Nah, dengan demikian binatang yang dikurung itu dibatasi gerak sehingga tidak bebas lagi. Oke, jadi apa sih keterkaitan kandungan keempat hadis tadi? Jadi keempat hadis tadi itu sama-sama mempunyai keterkaitan, yaitu sama-sama membahas tentang wujud kepedulian Islam terhadap kelestarian baik hewani, nabati maupun jamadi. Jamadi itu apa? Jamadi itu benda-benda padat yang tidak bernyawa. Baik, sudah selesai ya materi yang Ibu sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang belum paham, atau kalau sudah paham semuanya, Ibu mau bagi kalian jadi 5 kelompok ya. Yang mana tugas kalian adalah merangkum materi yang Ibu sampaikan hari ini tanpa melihat buku. Jadi tugasnya kelompok tanpa melihat buku. Ya, jadi apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini kalian tulis kembali dalam bentuk rangkuman dengan kelompok kalian masing-masing mengandalkan ingatan kalian. Dan kalau misalnya kalian memperhatikan, pasti kalian bisa walaupun sedikit ya. Ada 5 kelompok, yang satu kelompok terdiri dari 4 orang, pasti 4 orang itu nggak mungkin ada satu orang yang nggak memperhatikan. Jadinya bagi jadi 4 kelompok, jadi 5 kelompok itu supaya rangkumannya bisa selesai. Oke, kalau begitu hitung dari absen aja, atau terserah kalian mau bagi kelompoknya bagaimana. Nanti
Ibu tunggu sampai jam pembelajaran berakhir ya. Oke, kalau gitu silahkan. Oke, udah semuanya ya. Oke, berakhirnya tugas kelompok tadi, berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya sebagai pembelajaran kehidupan. Oke, kalau gitu sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ya, sampai bertemu kembali minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.